Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kifli Mursali dengan NIM 411420008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul turunan fungsi aljabar. Sebelum saya menjelaskan turunan fungsi aljabar, saya menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan turunan. Turunan merupakan cabang dari ilmu kalkulus. Turunan juga didefinisikan sebagai suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Nah, menurut halaman textbook, turunan fungsi aljabar adalah cabang materi dari persamaan aljabar dan hanya dapat dioperasikan dengan cara menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagikan. Nah, turunan fungsi atau juga disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Nah, notasi turunan fungsi aljabar seperti berikut. X. Seperti yang telah disebutkan di atas, jika turunan fungsi aljabar merupakan perluasan dari materi limit fungsi sehingga dapat didefinisikan f aksen x sama dengan limit x menuju 0 f x tambah h kurang fx per h. Setelah memahami tentang pengertian dari turunan fungsi aljabar, sebuah fungsi dikatakan diferensiabel dapat dideferensiakan pada x sama dengan a jika turunan fungsi itu ada didefinisikan pada titik tersebut. Selanjutnya, konsep turunan fungsi aljabar. Pada dasarnya, turunan fungsi aljabar merupakan bentuk lain dari suatu limit fungsi yang nilainya mendekati 0. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan S2 kurang S1 per T2 kurang T1. Keterangannya, S selalu berubah setiap waktu. T artinya posisi bisa dinyatakan sebagai fungsi waktu, atau S2 sama dengan Ft. T2 merupakan waktu setelah bergerak selama H, atau T2 sama dengan T1 tambah H. Sifat-sifat turunan yaitu turunan fungsi konstan. Yang kedua, turunan fungsi identitas. Dan yang ketiga, turunan fungsi aljabar berpangkat n. Selanjutnya, turunan fungsi aljabar. Pada persamaan turunan yang memuat fungsi limit efektif, digunakan persamaan fungsi linear atau pangkat 1. Namun, rumus tersebut kurang efektif jika digunakan persamaan fungsi aljabar yang derajat polinomialnya lebih dari 1 atau pangkat lebih dari 1. Bisa menggunakan rumus-rumus pada sifat-sifat turunan fungsi aljabar berikut. Yang pertama, turunan fungsi konstan. Ya, turunan fungsi konstan ini yaitu fx sama dengan k atau f aksen sama dengan 0. Contohnya, jika fx sama dengan 5x, maka f aksennya sama dengan 5. Yang keempat itu turunan jumlah dan kurang fungsi aljabar. Nah, turunan jumlah dan kurang fungsi aljabar ini rumusnya yaitu fx sama dengan ux tambah kurang fx atau f aksen x tambah u aksen x tambah kurang f aksen x. Contohnya, fx sama dengan 4x pangkat 4 tambah x. Nah, turunan pertamanya di sini yaitu f aksen x sama dengan pangkatnya dikalikan dengan 4x. Nah, 4 kali 4x pangkat 4 kurang 1, pangkatnya dikurang 1. Terus tambah x, turunan dari x tambah 1, f aksen x sama dengan 16 aksen pangkat 3 tambah 1. Nah, selanjutnya turunan fungsi hasil kali. Rumus dari turunan fungsi hasil kali ini, nah contohnya yaitu ux sama dengan 5, vx sama dengan x pangkat 4. Maka ux sama dengan 5, u aksennya yaitu sama dengan 0. F aksennya x pangkat 4, f aksen x-nya sama dengan 4x pangkat 3. Terus f aksen x sama dengan u aksen x
kali fx tambah u x kali f aksen x. Nah, di sini 0 kali x pangkat 4 tambah 5 kali 4x pangkat 3. Hasilnya yaitu 20x pangkat 3. Turunan fungsi aljabar hasil bagi dengan fx tidak sama dengan 0. Rumusnya itu fx sama dengan ux per v per x, atau turunan pertamanya yaitu fx aksen sama dengan u aksen x kali fx kurang u x kali f aksen x per f x pangkat 2. Setelah mempelajari sifat turunan fungsi aljabar berikut, ini adalah rumus turunan fungsi aljabar yang dilansir dari buku Super Matematika, yaitu fx, contohnya fx sama dengan k, turunan pertamanya itu f aksen sama dengan 0, fx sama dengan x, turunan pertamanya yaitu fx x sama dengan 1. Nah, itu contoh dari turunan fungsi aljabar yang dilansir dari buku matematika. Diaplikasikan turunan fungsi aljabar terdiri dari persamaan garis singgung, fungsi naik dan fungsi turun, nilai stasioner yang meliputi pengertian nilai stasioner dan titik stasioner serta jenis-jenis lainnya, dan nilai maksimum, nilai minimum, supaya lebih mudah mengerti. Yang pertama itu kita bahas tentang persamaan garis singgung. Materi gradien atau yang membahas tentang koefisien arah atau kemiringan dari suatu garis. Jika dikembangkan suatu ruas garis AB dengan A dalam kurung X1 Y1 dan B sama dengan X2 Y2, maka dapat didefinisikan sebagai V sama dengan Y1 kurang Y2 per X2 kurang X1. Yang kedua itu fungsi naik dan turun. Istilah naik dan turun sudah sering kita temui. Contohnya pada kehidupan sehari-hari, misalkan berita tentang harga bahan pokok yang sedang, atau seorang yang baru saja turun dari mobil. Saat membahas materi ini fungsi, ada juga fungsi naik dan turun. Suatu fungsi disebut naik jika ditelusuri dengan arah kiri ke kanan. Nilai fungsi selalu membesar adanya pertambahan nilai dari kecil ke besar. Nah, nilai stasioner. Nilai stasioner ini kita lihat gambar grafik pada gambar di samping. Perhatikan gambar titik stasioner ini pada kurva di atas. Apabila Y sama dengan Fx dengan X sama dengan A dengan F aksen A sama dengan 0, maka Fa adalah nilai stasioner atau nilai kritik dari suatu fungsi fx di x sama dengan A. Sedangkan Fa adalah titik stasioner atau titik kritis. Selanjutnya itu ada nilai maksimum dan minimum. Pada nilai maksimum dari fungsi fx yang ada di interval tertutup adalah nilai yang terbanyak dalam interval tersebut, dan nilai minimumnya merupakan nilai yang paling sedikit dalam interval tertutup tersebut. Nilai maksimum maupun minimum suatu fungsi fx dalam interval tertutup hasilnya tidak selalu sama dengan nilai balik maksimum atau nilai balik minimum. Fungsi fx dalam interval tertutup dapat diperoleh dua kemungkinan, yaitu nilai balik maksimum atau nilai balik minimum suatu fungsi fx. Yang kedua nilai fungsi pada ujungnya interval tertutup. Selanjutnya itu ada contoh soal di sini membahas tentang turunan fungsi aljabar. Di sini saya ambil contoh soal tentang turunan fungsi penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh soal pertama di sini, jika diketahui f aksen x adalah turunan pertama dari fx sama dengan 2 kurang 5x tambah x pangkat 2, maka tentukan nilai dari f aksen sama dengan 1. Nah, di sini kita tentukan dulu turunan pertamanya. Fx sama dengan 2x 5x tambah x pangkat 2. Turunan pertamanya di sini yaitu f aksen x sama dengan 2. Di sini kan tidak ada variabel, maka kita tulis 0 kurang
5 dalam kurung 1 tambah 3x pangkat 3 kurang 1. 5 di sini kita turunkan, 5 kali 1 sama dengan 5, x-nya kita ganti 1 seperti pada soal sebelumnya, tambah 3x pangkat 3 kurang 1. Nah, di sini x kan di sebelum x ini ada 1, kita kalikan dengan 2, maka di sini kita dapatkan hasil 2x kurang 3x kurang 1. Nah, menghasilkan 0 kurang 5 tambah 3x kurang 2 sama dengan minus 5 tambah 3x pangkat 2. Nah, f aksennya x sama dengan minus 5 tambah 3, x-nya diganti dengan 1 pangkat 2. Nah, itulah dan hasilnya sama dengan minus 2. Itulah hasilnya. Terus contoh kedua itu tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 1/2x pangkat 2 kurang 2x tambah 2. Nah, kita cari dulu turunan pertamanya. Di sini fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah 1/2x pangkat 2 kurang 2x pangkat 3 kurang 2x tambah 2. Turunan pertamanya di sini yaitu fx sama dengan pangkatnya dikalikan dengan variabel ada di depan sini yaitu 4 kali 3x pangkat 4 kurang 1, pangkatnya dikurang 1 tambah 3 kali 2x pangkat 3 kurang 1 tambah 1/2x pangkat 2 kurang 1 kurang 2 tambah 0. 0-nya di sini kan 2-nya tidak bisa diturunkan. Sama dengan hasilnya 12x pangkat 3 karena pangkatnya sudah dikurangkan 1 tambah 6x pangkat 2 tambah x kurang 2. Nah, itulah hasil dari turunan fungsi nomor 2 tersebut. Terus yang ketiga, tentukan turunan kedua fx dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 3x pangkat 2 tambah 8x kurang 5. Nah, di sini kita menentukan turunan pertama dan turunan keduanya. Soalnya 3x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah 8x kurang 5. Turunan pertamanya yaitu f aksen x tambah 4 kali 3x pangkat 3 kurang 1 kurang 3 kali 2x pangkat 2 kurang 1 tambah 8 kurang 0. Fx sama dengan 12x pangkat 2 kurang 6x tambah 8. Nah, itu hasil dari turunan pertama. Selanjutnya kita mencari turunan kedua yaitu f aksen x sama dengan 12 kali 2x pangkat 2 kurang 1 kurang 6x tambah 0. Karena 8-nya di sini tidak bisa diturunkan, jadi kita tulis saja 0. Hasilnya 24x kurang 6x. Kita kalikan 12x kali 2x sama dengan 24x. Terus pangkatnya di sini kita kurang 1, jadi 1. Kita tidak tuliskan saja kurang 6x. 6x di sini pangkatnya sudah hilang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.